Setelah melakukan penyortiran, maka telur yang dihasilkan dari penyortiran disimpan dan dikumpulkan selama 5 hari. Dan setelah sampai 5 hari, maka dilakukan check-in pada telur tersebut untuk dimasukkan ke dalam mesin tetas. Oke, sekarang saya sudah berada di tempat penetasan. Jadi di belakang saya ini, di samping saya ini ada 2 mesin tetas. Jadi berdasarkan teori yang saya pelajari, harus dilakukan dulu penyetelan pada mesin tetas dan pembersihan. Hanya saja pada penetasan ini mesinnya sudah otomatis dipanaskan, karena ini 1 kali 24 jam tetap terjaga, dan 7 hari dalam 1 minggu tetap jalan. Jadi mesinnya tidak pernah stop beroperasi. Dan setelah saya tanyakan, itu hanya perlakuan tersebut hanya berlaku jika mesin tetasnya hanya 1 kali periode digunakan dan berhenti, sedangkan ini tetap berjalan dan continue. Baik, sekarang kita masukkan telurnya. Ini adalah telur yang sudah masuk hari ini. Jadi di sebelah sini merupakan telur yang sudah masuk sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi ini tadi telur yang baru masuk. Untuk perlakuannya, telur yang baru masuk satu hari setelah masuk dibiarkan selama 3 hari, karena berdasarkan materi yang setelah saya pelajari sebelumnya, selama 3 hari pertama merupakan masa-masa kritis dalam pertumbuhan embrio. Jadi telurnya harus tetap tidak boleh sedikit tergoyang atau mengalami benturan, karena embrionya dapat rusak. Jadi ini dibiarkan dulu selama 3 hari. Setelah 3 hari, maka dilakukan penyortiran, mengecek apakah telurnya fertil atau tidak. Untuk itu mari kita lakukan pengecekannya. Baik, untuk pengecekan telur, maka biasanya di peternakan Bapak Rudi Zega ini peternakan Bapak Rudi Harefa ini menggunakan senter. Jadi untuk prakteknya saya hanya akan memberikan beberapa sampel, karena jika divideokan semuanya maka memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu beginilah contoh prakteknya, beginilah tindakan yang kita lakukan ketika melakukan peneropongan. Itu sampel dari beberapa contoh. Ini fertil, ini bisa dibedakan bentuknya dengan ini. Selanjutnya, setelah melakukan penyortiran dan memisahkan antara yang fertil dengan infertil, selanjutnya yaitu kita ramis selama 3-18 hari ke depan. Jadi setelah kita melakukan pengecekan,
selanjutnya tahap yang kita lakukan yaitu pengeraman selama 18 hari ke depan. Yang perlu kita lakukan selama 14 hari ke depan yaitu melakukan pembalikan telur yang telah dicek selama 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Pembalikannya yaitu dengan seperti begini. Dan setelah dibalikan, selain itu kita selalu mengecek ketersediaan air di bawah mapan. Ini contohnya, ini merupakan alat pelembab yang digunakan untuk mengatur kelembaban di dalam mesin tetas. Selanjutnya kita menggunakan ini merupakan termostatnya yang berfungsi untuk mengatur suhu di dalam mesin tetas ini. Oke, selanjutnya setelah 18 hari ada telur di bagian bawah yang umurnya sudah mencapai 18 hari. Di bagian bawah ini merupakan telur yang akan menetas. Jadi untuk tempat penetasannya saya letak penetasannya berada di mesin bagian atas. Ini tetap standby meskipun tidak ada telur dan ada telur. Jadi ini tetap standby 24 jam juga. Untuk itu saya akan pindahkan dulu telurnya dari sini ke atas yang siap untuk ditetaskan. Setelah dipindahkan, ini ada sekitar 20 butir yang menjadi sampelnya. Soalnya di bagian bawah masih banyak, karena juga kalau saya videokan keseluruhan akan memakan waktu yang cukup banyak. Jadi ini merupakan telur yang siap untuk menetas, dan ini yang sudah menetas. Di bagian sana ini beberapa kulitnya yang sudah menetas. Ini kemarin sudah menetas, tapi ada beberapa yang belum menetas, masih dibiarkan. Dan ini contoh DOC nya yang sudah dipindahkan.